Sehingga memang dari awal kami mencium aroma perkara ini terlalu dipaksakan, terlalu prematur. Saya yang bantu Jokowi. Boleh. Tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Kalau sikap dari seorang negarawan itu tidak boleh seperti itu, karena demokrasi itu bukan karena individual dan perorangan. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan usai melaporkan pakar digital forensik Rismond Sianipar atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan baru-baru ini, Jusuf Kalla kembali buka suara dengan mengungkit karir politik mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan terbarunya, politisi senior Partai Golkar itu mengaku berjasa membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta dalam pencalonan gubernur kala itu. Sontak saja, pernyataan Jusuf Kalla tersebut mendapat tanggapan luas dari banyak kalangan, terutama relawan Jokowi yang menganggap pernyataan Jusuf Kalla tidak pantas diucapkan seorang negarawan. Dan salah satu kritik keras juga datang dari praktisi hukum Farhad Abbas. Ya, Farhad Abbas yang juga bagian dari relawan Jokowi menyayangkan pernyataan Jusuf Kalla yang menurutnya emosional. Jusuf Kalla tampaknya sangat emosional, ya. Artinya gini, kalau kita nggak mau dicubit orang, ya kita jangan nyubit orang gitu, ya. Artinya pertama mungkin karena emosional, karena tekanan, Pak JK juga dilaporkan, kemudian berita-berita yang mungkin yang maksud dia tidak menyangka akan sedasar ini, sehingga Pak JK ini dengan temperamen sehingga sikap kenegarawannya itu udah agak terganggu gitu, karena dia emosi gitu. Contoh kalimat yang disampaikan oleh Pak JK bahwa kalau dia nggak ada, nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden, bahkan dialah yang membawa Pak Jokowi dari Solo. Nah, artinya karena beliau, Pak Jokowi itu jadi gubernur, kira-kira seperti itu. Pasti kita pengen kan ekspresinya, mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Saya yang bantu Jokowi. Boleh. Tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Jangan macam-macam itu. Maksud itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Ganti pada datang. Seperti begitu. Kalau sikap dari seorang negarawan itu tidak boleh seperti itu, karena demokrasi itu bukan karena individual atau perorangan. Sekalipun Ibu Megawati, Ketua Partai PDIP, pengusung Pak Jokowi, juga tidak boleh berucap seperti itu gitu. Dan tidak boleh merasa bahwa dia adalah orang yang punya andil dan Pak Jokowi berterima kasih. Justru kita melihat Pak Jokowi waktu menjadi gubernur, wali kota maupun presiden, kepada seluruh partai politik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh senior, pendiri bangsa, pendiri negara, dia mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi jangan kalimat-kalimat sepotong karena Pak Jokowi pernah mengucapkan terima kasih kepada Pak JK, sehingga itu merupakan bukti atau rekam jejak bahwa Pak Jokowi berhutang budi kepada yang namanya membangun bangsa dan negara ini. Itu selain takdir, ya memang kerendahan hati yang perlu gitu. Sedangkan Pak Jokowi yang aja artinya walaupun satu suara Pak JK tidak akan mempengaruhi buat kemenangan Pak Jokowi juga tetap mengucapkan terima kasih. Pak JK jangan juga merasa satu suara dia atau komunikasi politik kebetulan waktu itu yang mungkin sebagai ketua Golkar atau tokoh Golkar atau bahkan sebagai calon wakil presiden di periode pertama Pak Jokowi tidak boleh merasa emosional seperti itu. Ini kemudian bisa menimbulkan cerita-cerita atau pembicaraan-pembicaraan yang kontraproduktif dari press conference yang disampaikan, apalagi dengan ide-ide
perskonferensi yang salah. Hasilnya kan tadi di ujungnya adalah blunder ya, di mana akhirnya sekian banyak masyarakat komentarnya 80-90% berpandangan negatif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Cenderung menganggap Pak Yusuf Kalla ini secara psikologis melakukan langkah-langkah yang manipulatif, yang sebenarnya bukan pekerjaan dia murni, kok dia ngaku-ngaku sebagai pekerjaan dia kan. Menanggapi pernyataan Yusuf Kalla yang dianggap memojokkan Jokowi, para relawan Jokowi dari berbagai kalangan dengan cepat merapatkan barisan. Mereka siap menunggu perintah untuk merespons tudingan Yusuf Kalla yang dianggap menjatuhkan wibawa seorang mantan presiden. Namun yang menarik, meski banyak relawan yang tak senang dengan pernyataan Yusuf Kalla, tidak membuat Jokowi mengambil tindakan gegabah. Mantan orang nomor 1 di Solo itu melarang para simpatisannya melayangkan somasi dan laporan polisi pada Yusuf Kalla. Perintah itu disampaikan langsung Farhad Abbas saat mengikuti instruksi Jokowi dalam menanggapi kekisruhan yang belakangan ini sedang menghangat terkait langkah hukum yang ditempuh Yusuf Kalla. Menanggapi perintah langsung dari Jokowi agar menahan diri dan tetap menghormati Yusuf Kalla, Farhad Abbas yang merupakan bagian dari Ring 1 Jokowi mengaku mengikuti semua arahannya meski tak sejalan dengan sikap Yusuf Kalla yang dianggapnya blunder dengan terus memojokkan Jokowi terkait polemik ijazah. Nah, jadi saya belum ada mendapat perintah untuk menggoyang pemerintahan atau mengganggu-ganggu Pak Prabowo, dan belum pernah ada perintah juga untuk mengganggu-ganggu Pak JK ataupun mempermalukan Pak JK. Dan kami mendapat perintah jaga kehormatan Pak Prabowo, jaga kehormatan Pak Yusuf Kalla, itu aja. Nah, jadi kalau ada termul-termul kemarin yang ngejek-ngejek Pak JK, itu pendapat mereka pribadi aja. Karena mereka merasa dihina, apalagi hari ini merasa diejek-ejek termul yang jadi presiden itu adalah Pak JK. Nah, tapi kita anggap itu adalah pernyataan yang emosional dari Pak Yusuf Kalla, dan saya rasa nanti Pak Yusuf Kalla pasti akan minta maaf, bahkan mungkin akan salam-salaman sama Pak Jokowi. Jadi kita nggak usah lagi nyerang Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu adalah orang tua kita dan negarawan. Walaupun dia marah biasa. Gitu. Meski tidak akan menempuh jalur hukum dalam menyikapi pernyataan Yusuf Kalla, Farhad Abbas mengaku sangat kecewa dengan gaya bahasa Yusuf Kalla yang berulang kali terkesan menyalahkan Jokowi dan para pendukungnya. Ucapan menohok Yusuf Kalla yang menyebut termul bagi Farhad Abbas sebuah ketidakpantasan gaya komunikasi Yusuf Kalla yang dianggap agresif. Dalam pembelaannya, Farhad Abbas menyinggung rasa sakit hati para pendukung Jokowi yang jumlahnya begitu banyak di berbagai daerah mendengar ujaran sarkas dari seorang tokoh yang dulu duduk bersama di kabinet menjadi wakilnya. Lantas, apakah ucapan Yusuf Kalla yang menyinggung pendukung Jokowi dalam konflik yang sedang dihadapinya merupakan sebuah tindakan blunder? Dengan hadirnya Pak JK memberi klarifikasi, itu bagus, tapi tidak bagusnya ketika menyenggol-nyenggol Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, Pak JK saya sarankan jangan menyenggol-nyenggol termul, karena sama aja mengajak berkelahi termul se-Indonesia gitu. Menghadapi 1-2 ormas saja pasti kewalahan, gimana menghadapi seluruh termul yang jumlahnya puluhan juta, ya. Artinya pendukung Pak Jokowi di Indonesia sangat besar sekali karena Pak Jokowi telah berhasil membangun badannya, membangun jiwa Indonesia selama 10 tahun. Pak Jokowi adalah presiden yang paling berprestasi di Indonesia dan termasuk juga di dunia gitu. Nah, termasuk ini adalah keberhasilan daripada Pak JK yang mendampingi beliau selama menjadi wakil presiden 5 tahun. Walaupun akhirnya beliau menjadi rival dan tetap kalah ketika bersaing menjadi calon presiden juga melawan Pak Jokowi, kan kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar bawahnya, apa dia lakukan pada saat ini? Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati, jangan ngomong kemana-mana. Kita masih beranggapan Pak JK memang tidak terlibat. Cuman karena dia sering nonton persoalan ini dan dia tahu termul, akhirnya dia anggap
kita yang menceritakan suatu kebenaran dianggap termul juga karena dianggap berpro kepada pihak Pak Jokowi kan. Padahal yang kita sampaikan kan kebenaran. Ini contoh ya, kita yang menyampaikan kan banyak lagi ratusan ribu atau jutaan orang yang menyampaikan hal yang sama juga. Kenapa mereka kemudian mencari tahu kebenaran? Ternyata kan sudah ada fakta-faktanya, tapi kemudian identitaskan sebagai termul. Siapa yang mulai termul kan itu si Roy Suryo sendiri. Roy Suryo yang bilang termul kan, begitu kan. Tapi akhirnya kata kiasan ini atau kata ungkapan ini kemudian diambil oleh pihak Pak JK. Itu yang patut disayangkan. Terseretnya Jusuf Kalla ke dalam pusaran kasus tidak lepas dari adanya fitnah dan pencemaran nama yang diduga dilakukan Rizmon Sianipar melalui video. Meski belakangan diketahui jika video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan namun tidak membuat Jusuf Kalla menarik laporannya ke polisi. Sebaliknya, melalui kuasa hukumnya, Jusuf Kalla meminta penyidik mengungkap dalang di balik video tersebut. Menanggapi langkah hukum Jusuf Kalla, Farhad Abbas mengungkap jika Rizmon akan membalas laporan Jusuf dengan melaporkan balik. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas mengenai polemik tersebut? Itu sikap emosional, politis. Itu namanya propaganda. Kecuali bupati ngangkat kepala desa, mengangkat kepala dinas. Tapi yang namanya bupati, gubernur, presiden itu pemilihan demokratis. Kalau hanya syarat formil partai maupun ketua umum partai, tapi tetap suara rakyat. Jadi itu bisa dikoreksi, diluruskan. Kalau saya jadi juru bicara Pak JK, saya akan mengingatkan kepada Pak JK, jangan ngomong kayak gitu Pak, diketawain orang kita nanti. Kalau secara agama, yang bisa mengangkat derajat orang atau menghancurkan orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Pak JK, ya. Makanya Rizmon tenang-tenang aja, nggak takut. Bahkan saya dengar Rizmon melaporkan balik Pak JK dengan alasan itu adalah laporan palsu. Nah, tinggal Pak JK aja, mau nggak minta maaf sama Rizmon? Si Rizmon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Konflik yang terjadi antara Jusuf Kalla dengan Rizmon Sianipar hingga berujung dugaan saling lapor mendapat tanggapan menarik dari banyak kalangan, tidak terkecuali pakar hukum Deolipa Yumara. Menurut Deolipa, langkah hukum yang ditempuh baik oleh Jusuf Kalla maupun Rizmon tidak akan membuat kasus hukum keduanya mandek dan sebaliknya akan tetap berjalan. Lantas, apa kata Deolipa melihat gelagat Jusuf Kalla yang belakangan ini sedang ramai menjadi pemberitaan? Enggak, laporan tersebut berjalan, tapi bukan Rizmon pelakunya, tapi pelaku AI kan. Tapi kalau dicari yang itu di konten-konten seperti itu kan cari pelakunya setengah mati itu, karena terlalu banyak konten yang dibuat oleh orang umum yang kemudian ditelusuri atau penelusurannya setengah mati mencari siapa pelakunya. Tiba-tiba kontennya ada, orangnya mungkin nggak ada tuh sama handphonenya. Jadi kalau kita terlalu terbawa emosi dalam suatu keadaan, kadang-kadang kita terjerat sendiri dengan emosi yang kita miliki. Makanya hidup ini harus tenang, jernih berpikir. Supaya apa? Jangan kemudian kita gegabah dalam bertindak salah langkah terlibat terlalu jauh kan dalam hubungan-hubungan yang sebenarnya nggak bagus. Dan ini kemudian bisa dibaca seolah-olah dia sebagai pelaku, padahal dia tidak. Tapi karena kebawa terlibat dengan emosi, akhirnya orang beranggapan jangan-jangan iya pelakunya kan begitu. Itu yang kejadian sekarang kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.